Perkenalkan, nama saya Ferdi Afriansyah, nomor absen 4. Saya akan menceritakan tentang Letnan Jenderal TNI Anumerta Raden Suprapto. Raden Suprapto lahir di Purwokerto 20 Juni 1920. Ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Pendidikan formalnya setelah tamat MULO atau setingkat SLTP adalah AMS bagian B di Yogyakarta yang diselesaikannya pada tahun 1941. Sekitar tahun itu pemerintah Hindia Belanda mengumumkan milisi sehubungan dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Ketika itulah ia memasuki pendidikan militer pada Koninklijke Militer Academy di Bandung. Pendidikan ini tidak bisa diselesaikannya sampai tamat karena pasukan Jepang sudah keburu mendarat di Indonesia. Oleh Jepang, ia ditawan dan dipenjarakan. Tapi kemudian ia berhasil melarikan diri. Selepas pelariannya dari penjara, ia mengisi waktunya dengan mengikuti kursus pusat latihan pemuda, latihan Keibodan, Seinendan, dan Susi Intai. Dan setelah itu ia bekerja di kantor pendidikan masyarakat. Di awal kemerdekaan, ia merupakan salah seorang yang turut serta berjuang dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Setelah itu ia kemudian masuk menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Itulah awal dirinya secara resmi masuk sebagai tentara. Sebab sebelumnya walaupun ia ikut dalam perjuangan melawan tentara Jepang seperti di Cilacap, namun perjuangan itu hanyalah sebagai perjuangan rakyat yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Selama di Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, ia mencatatkan sejarah dengan ikut menjadi salah satu yang turut dalam pertempuran di Ambarawa melawan tentara Inggris. Ketika itu, pasukannya dipimpin langsung oleh Panglima Besar Sudirman. Ia juga salah satu yang pernah menjadi ajudan dari Panglima Besar tersebut. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia sering berpindah tugas. Pertama-tama, ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial atau DT di Ponorogo di Semarang. Dari Semarang, ia kemudian ditarik ke Jakarta menjadi Staf Angkatan Darat, kemudian ke Kementerian Pertahanan. Dan setelah pemberontakan PRRI atau Premesta Padam turut dalam pertempuran di Ambarawa melawan tentara Inggris. Ketika itu, pasukannya dipimpin langsung oleh Panglima Besar Sudirman. Ia juga salah satu yang pernah menjadi ajudan dari Panglima Besar tersebut. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia sering berpindah tugas. Pertama-tama, ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial atau DT di Ponorogo di Semarang. Dari Semarang, ia kemudian ditarik ke Jakarta menjadi Staf Angkatan Darat, kemudian ke Kementerian Pertahanan. Dan setelah pemberontakan PRRI atau Premesta Padam, ia diangkat menjadi Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera yang bermarkas di Medan. Selama di Medan, tugasnya sangat berat sebab harus menjaga agar pemberontakan seperti sebelumnya tidak terulang lagi. Pada pemberontakannya yang dilancarkan oleh PKI tanggal 30 September 1965, dirinya menjadi salah satu target yang akan diculik dan dibunuh. Dan pada tanggal 1 Oktober 1965, dini hari, Letjen TNI Anumerta Raden Suprapto bersama 6 perwira lainnya, yakni Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letjen TNI Anumerta Suparman, Letjen TNI Anumerta Haryono, TNI Anumerta Padjaitan, TNI Anumerta Sutoyo, dan Kapten CZI TNI Anumerta Pire Tandean berhasil diculik kemudian dibunuh secara membabi buta, dan jenazahnya dimasukkan ke sumur tua di daerah Lubang Buaya tanpa peri kemanusiaan. Raden Suprapto gugur sebagai pahlawan revolusi untuk mempertahankan Pancasila. Bersama 6 perwira lainnya, ia diamankan di Taman Makan Pahlawan Kalibata. Pangkatnya yang sebelumnya masih Mayor Jenderal kemudian dinaikkan 1 tingkat
menjadi Letnan Jenderal sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Untuk menghormati jasa para pahlawan tersebut, oleh pemerintah Orde Baru ditetapkanlah tanggal 1 Oktober setiap tahunnya sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sekaligus sebagai hari libur nasional. Dan di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, di daerah Sumur Tua tempat jenazah ditemukan, dibangun tugu dengan latar belakang patung ketujuh pahlawan revolusi tersebut. Tugu tersebut dinamai Tugu Kesaktian Pancasila. Alasan saya memilih Raden Suprapto karena Raden Suprapto memiliki kontribusi yang besar untuk Indonesia.